masuk pelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa dulu. Kenapa aku berdoa? Supaya apa yang kita terima di hari ini berkah. Ilmu yang kamu terima dari guru nanti berkah. Silakan dipimpin doanya. Sofi, silakan dipimpin doanya. Kembali tentang kesepakatan kelas yang pernah anak-anak buat semua, baik itu dengan wali kelas ataupun dengan guru mapel, di mana antara kesepakatan kelas dengan kesepakatan guru mapel itu tidak jauh berbeda. Siapa yang masih ingat untuk kesepakatan kelas yang sudah pernah dibuat, sudah terlaksana atau belum gitu? Untuk kesepakatan kelas, apa isi kesepakatan kelas yang udah Ananda buat semuanya? Sudah terlaksana atau belum? Kesepakatan kelas yang dibuat dengan wali kelas ataupun yang dibuat dengan guru mapel. Siapa yang masih ingat? Apa aja isinya? Yang pertama apa, Ren? Kesepakatan masuk tepat waktu. Sudah terlaksana atau belum? Masuk tepat waktu untuk kesepakatan kelas yang pertama. Udah terlaksana atau belum? Sudah. Sudah ada yang terlambat kan ini? Sudah. Berarti yang satu lolos. Semua kesepakatan kelas pertama yang dibuat tentang masuk tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Ternyata kamu sudah menerapkannya. Kamu sudah berada di dalam kelas yang pada waktu guru mau masuk. Kamu sudah menerapkan, kamu sudah menunggu guru di dalam dan tidak berkeliaran di luar dan tidak di kantin. Selanjutnya apa lagi isi kesepakatan kelasnya, Dita? Yang kedua, setiap siswa wajib apel pagi. Udah dilaksanakan atau belum? Sudah. Di mana? Dipanggil atau tidak lagi? Ada nggak yang dari hati aja langsung ke sana? Apakah dulu keluar dulu? Ada nggak yang di sini ke lapangannya udah bunyi bel ya udah langsung ke lapangan? Ada nggak yang seperti itu? Ada juga nggak yang menunggu dipanggil dulu, gurunya di depan manggil dulu untuk berkumpul? Ada. Dan mudah-mudahan besok dari hati ya, jangan menunggu panggilan dulu dari tim literasinya. Kamu ke sana karena apa? Karena itu sudah menjadi pembiasaan. Dan itu termasuk kesepakatan kamu juga. Berarti harus dari hati. Udah ada panggilan hati, kamu berbaris ke sana melaksanakan apel pagi. Terus apa lagi? Salsa. Kesepakatan kelas. Sesuai dengan jadwal yang wajib membuang sampah di pembuangan terakhir. Piket sesuai jadwal dan membuang sampah di pembuangan terakhir. Sudah dilaksanakan? Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih. Kamu sudah menerapkan itu. Dan ibu lihat juga kelasmu bersih. Alhamdulillah.
menyadari kesalahannya. Kalau dia melanggar kesepakatan ya, dengan membawa sepatu ke dalam, dia menyadari dia yang akan menyusun sepatu di luar. Sampai di sini bisa dilanjutkan? Bisa. Kemudian ada nggak berpakaian rapi? Berpakaian rapi ke dalam kelas sesuai dengan aturan. Sudah diterapkan? Sudah. Namun ada pertanyaan ibu, kenapa Zara pakai baju ini? Karena pasangan jilbabnya hilang, Bu. Pasangan jilbabnya hilang. Warnanya harusnya apa? Hijau. Dan itu nggak tahu naruh dari mana? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Padahal udah 4 hari ya liburnya. Iya. Nggak dicari terus sebelumnya? Nggak. Nah, terus bagaimana? Apa Zara menyadari nggak kesalahannya? Menyadari. Nah, terus apa kesepakatan kita? Kalau ada yang tidak berbaju sesuai dengan harinya, itu apa kesepakatan kita? Gimana Zara? Apa kesepakatan kita? Ini mungkin dari kesepakatan kelas ya, kesepakatan guru mapel, siswa itu harus memakai baju sesuai aturan, sesuai harinya. Ternyata Zara itu memakai baju batik yang harusnya hari ini pakai baju Jurusan. Zara menyadari nggak kesalahannya? Menyadari. Terus apa konsekuensinya berdasarkan kesepakatan kita sebelumnya? Apa Zara? Apa konsekuensinya Zara? Menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Apa namanya pertanyaannya? Kan udah kita sepakati sebelumnya. Apa isi kesepakatan kita kemarin? Kalau tidak berbaju sesuai dengan harinya, Menyebutkan nama pahlawan. menyebutkan nama pahlawan. Apa coba yang Zara ingat tentang nama pahlawan di Indonesia? I.R. Soekarno. I.R. Soekarno. Baca I.R itu apa sih? Insinyur Soekarno. Terus siapa lagi? Ibu Kartini. Ibu kita Kartini. Terus apa lagi? Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Jadi dari kesepakatan yang dibuat, berarti menyadari tentang kesalahannya ya. Menyadari maka konsekuensinya berdasarkan kesepakatan yang pernah kita buat sebelumnya. Dan mudah-mudahan Zara untuk besok-besoknya lagi itu sudah berpakaian sesuai dengan harinya. Untuk selanjutnya, kita masuk materi. Untuk materi hari ini kita membahas tentang perkembangan organisasi pergerakan atau organisasi nasional pada masa pergerakan nasional di Indonesia. Ibu akan menjelaskan sepintas atau materi-materi esensialnya untuk organisasi nasional atau perkembangan organisasi nasional di Indonesia. Jadi organisasi nasional di Indonesia berkembang melalui 3 tahap. Berkembang melalui 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap awal berkembang atau tahap pembentukan. Berarti awal-awal muncul organisasi di Indonesia yang bersifat iya. Kemudian yang kedua, organisasi yang muncul pada tahap radikal. Apa itu radikal? Apa itu radikal? Apa itu radikal? Apa itu radikal? Silakan. Apa itu radikal? Apa itu radikal? Silakan, nggak usah malu-malu, nggak usah takut juga. Apa itu radikal? Sebisanya. Tahap apa? Ayo cepet nak. Tahap, ayo.
akan melakukan diskusi, kelompok, dan sekaligus presentasi nantinya. Silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya, disatukan mejanya. Silakan diangkat ya. Jadi ibu akan membagikan materi ajarnya dulu ya, sebagai referensi nanti buat kamu melakukan diskusi kelompok. Silakan dalam waktu 5 menit kamu baca dulu materi ajarnya, dipahami apa isi dari materi ajar tersebut. Silakan dipahami terlebih dahulu. Itu ada 2 lembar ya, itu yang di belakang itu sambungannya.
perkembangan organisasi